Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama melanjutkan membaca ayat ke-60 ya. Surah Al-Baqarah ayat 60 nanti akan kita baca dengan pelan-pelan. Bagaimana cara membaca Al-Quran biar tidak terbata-bata ya, biar fasih, biar enak saat kita mendengarnya ya, biar lancar dan benar. Nah, semua ini kita lakukan dengan penuh konsentrasi. Kita baca juga dengan penuh menikmati apa yang sedang kita bacakan. Jadi fikirannya harus fokus ke membaca Al-Quran. Nah, sebelumnya bagi jemaah baru yang belum memiliki PDF agar bisa fasih membaca Al-Quran ya, agar bisa mengetahui bagaimana bentuk lidah saat kita membaca Al-Quran, nanti bisa WA langsung ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Nomornya ada di deskripsi. Nah, nanti tinggal WA aja, Ustadz saya butuh PDF untuk lancar membaca Al-Quran seperti ini ya. Nanti tinggal dibaca dan dicontohkan bagaimana bentuk lidah saat kita membaca setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Baik, sekarang mari sama-sama kita baca dulu ayat ke-60, nanti baru kita jelaskan tajwidnya dan di mana kita waqaf yang bagus gitu ya. Baik, kita awali bacaan kita dari ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا. Nah, kita waqaf di sini ya. Sekali lagi kita ulang. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا. Nah, setelah itu kita ambil ulang di sini ya. Nah, coba diikuti. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا. Nah, ya. Kalau nggak nyampe kita wakaf di sini boleh juga. Nah, nanti ulang di sini. Coba, ini yang nggak nyampe nafas berarti kita wakaf di sini, ya. Wakaf di sini, nanti ulang lagi di sini. Coba kita ulang. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Nah, ya. Waqaf di sini, ulang lagi. Mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha. Ulang di sini. Wa nah, ya, baru sampai ke tempat wakaf tersendiri ya.
Coba kita ulang. Wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nah, begitu cara bacanya ya. Nah, ini tanda waqaf, baru kita lanjut. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nah, coba kita ulang lagi. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nah, begitu. Selanjutnya kita lanjut. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kita ulang. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Nah, selanjutnya wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Coba sekali lagi. Ya. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Nah, begitu cara membacanya. Selanjutnya, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun. Kalau nggak nyampe nafas, boleh waqaf bi ayatillah, boleh ya. Nah, nanti ulang lagi. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ulang di sini. Yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq. Nah, ya. Nah, selanjutnya dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kita ulang sekali lagi. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Nah, seperti itu cara membaca ayat ke-61 surah Al-Baqarah. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan penjelasan tajwid yang terdapat di ayat ke-60. Jadi bagaimana cara
mengenal tajwid dan cara membaca tajwid yang terdapat di ayat 60. Di setelah kita bacakan, kita jelaskan juga bagaimana dan apa nama yang kita baca tersebut, ya. Taib, coba kita baca dulu sampai waqaf di sini misalnya, ya. Sampai fad'u lana, nanti baru kita jelaskan nama-nama tajwid yang terdapat di bacaan yang telah kita bacakan. Taib, coba disimak. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana. Itu cara bacanya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana. Nah, tajwidnya wa idh qultum, mim mati bertemu dengan ya, ini idhar syafawi, tidak berdengung. Ya ini panjang 2 harokat mad tabi'i, mu panjang 2 harokat mad tabi'i, sa panjang 2 harokat mad tabi'i juga. Lang, nun mati bertemu dengan nun, ini berdengung 2 harokat, itu idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah ataupun bisa dikatakan ini idgham mutamatsilain, ya. Tapi karena nun bertemu dengan nun, maka ini idgham bi gunnah, ya. Naus dibaca tebal, ya. Bira, ra-nya dibaca tebal juga. Ala panjang 2 harokat, ini mad tabi'i. Ta'a panjang 2 harokat mad tabi'i. Miau baris 2 kasratain bertemu dengan waw, ini idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada 4, ya, waw, mim dan nun. Jadi setiap ada nun mati bertemu dengan huruf ya, bertemu dengan huruf waw, bertemu dengan huruf mim dan bertemu dengan huruf nun, maka itu idgham bi gunnah. Setiap ada nun mati ataupun baris 2 bertemu dengan 4 huruf tersebut dibaca berdengung 2 harokat. Wa ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Haidim wahidin fad'u lana. Fada ini yang baris 2 kasratain bertemu dengan fa, ini ikhfa hakiki, panjangnya dengungnya 2 harokat samar. Fad'u lana ini qalqalah sughra. Qalqalah sughra dibacanya pantulannya tidak begitu tinggi, sedikit aja, ya. Fad'u lana, fad'u lana. Nah, lana ini mad tabi'i panjang 2 harokat. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha. Yukhrij ini jim sukun, yaitu qalqalah sughra juga. Jadi huruf qalqalah itu ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal, ya. Jadi sedangkan ada jim yang sukun dibaca berharokat, maka itu menjadi qalqalah. Bisa jadi qalqalah sughra, bisa jadi qalqalah kubra, bisa jadi qalqalah mutawassit, bisa jadi qalqalah akbar, ya. Itu ada definisinya di dalam buku tahsin yang telah kita sediakan, ya. Nah, ini dalam buku tahsin ini semuanya masalah qalqalah ada di dalam sini. Nanti yang butuh PDF buku tahsin ini WA aja ke nomornya, ada di deskripsi, ya. Taib, lanjut. Lana ini panjang 2 harokat mad tabi'i. Mim ini gunnah berdengung, ya. Ada mim bertasydid, ini gunnah berdengung. Ma, nah ini mad tabi'i panjang 2 harokat. Tumbitul, ini nun mati bertemu dengan ba. Nah, ini dinamakan dengan iqlab, artinya membalikkan bunyi nun mati kepada bunyi mim, ya.
tumbitul ardu min baqaliha. Tumbitul ardu min baqaliha. Tumbitul ardu min baqaliha. Ardu mim ini juga iqlab, artinya membalikkan. Artinya kita baca dengan berdengung, berdengungnya kepada bunyi mim ya, membalikkan bunyi nun mati kepada bunyi mim mati. Jadi saat kita baca seakan-akan yang mati adalah huruf mim. Jadi kita baca mimma tumbitul ardu mim baqaliha wa qithaiha. Dia tidak min, tidak, tapi mim mulutnya ditutup ya. Baqaliha ini qalqalah sughra, panjangnya pantulannya sedikit. Ha panjang 2 harakat, ini mad tabi'i. Wa qitha ini panjang 5 harakat, yaitu mad wajib muttasil ya, panjangnya 5 harakat. Ha ini mad tabi'i juga, panjangnya 2 harakat. Wafu panjang 2 harakat. Miha panjang 2 harakat, ini mad tabi'i dua-duanya. Wa adasiha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wa adasiha ini panjang 2 harakat mad tabi'i. Wa basaliha panjang 2 harakat mad tabi'i. Ini namakan dengan waqaf, waqful ula. Dalam arti kata di sini lebih baik kita waqaf daripada kita lanjutkan bacaan. Jadi wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Selanjutnya qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Sekali lagi. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Qa panjang 2 harakat mad tabi'i ya. La atastab ini qalqalah sughra. Dilu panjang 2 harakat mad tabi'i. Nalladhi panjang 2 harakat mad tabi'i. Huwa ad qalqalah sughra. Na panjang 2 harakat mad tabi'i. Billadhi panjang 2 harakat mad tabi'i juga. Huwa khair ini mad lain ya. Jadi mad lain itu hurufnya ada 2, ada waw dan ya. Jadi setiap ya sukun di belakangnya baris fathah, maka itu menjadi mad lain. Kalau ke depannya ada huruf yang sukun lagi, ada huruf yang kita matikan ya. Ini mad lain. Nah ini adalah waqful ula ya, lebih baik kita waqaf daripada kita lanjutkan bacaan. Baik, kita lanjut bacanya. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Sekali lagi. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu ini panjang 2 harakat mad tabi'i. Misran baris 2 fathatain bertemu dengan fa, ikhfa hakiki. Fa in nah ini ini gunnah ya, berdengung 2 harakat. Nalakum mim mati bertemu dengan mim.
ini idgham mimi ataupun bisa dikatakan idgham mutamasilan ya. Nah, ini berdengung 2 harakat. Ma panjang 2 harakat mad tabi'i, sa'altum ya, mim mati, ini waqaf mematikan 1 huruf. Waqaf memang setiap kita waqaf itu pasti ada huruf yang mati kecuali di mad ya. Karena di mad itu misalnya kita waqaf di sini ya, baqliha. Jadi yang matinya sudah ada alif sehingga menjadi mad tabi'i. Dan ini adalah waqful ula. Dan berarti kata lebih baik kita waqaf di sini daripada kita lanjutkan bacaan. Baik, kita lanjut membaca. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Itu kalau nyampe nafasnya. Kalau nggak nyampe boleh waqaf wal maskanah boleh ya. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Seperti itu ya. Taib, tajwidnya wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Ini enggak ada yang panjang satu pun ya. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa yang panjang cuma di sini ya. Di sini enggak ada yang panjang satu pun. Jangan sampai nanti kita baca wa duribat alaihimudz zillatu wal mas. Tu-nya dipanjangkan, itu salah ya. Tidak ada yang panjang. Ini paling alif lam asy-syamsiyah, ini alif lam al-qamariyah. Kanatu waba ini adalah mad wajib muttasil ya. Panjangnya 5 harakat. Ini panjang 2 harakat mad tabi'i. Bi ghadabim kasratain bertemu dengan mim, ini adalah idgham bi gunnah. Jadi dibaca berdengung 2 harakat. Minallah ini panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Setiap mad tabi'i yang kita waqafkan di depannya ada huruf yang sukun, maka itu boleh panjang. Menjadi mad ariz li sukun. Dan ini adalah waqful ula namanya. Jadi lafaz Allah ini dibaca dengan tebal. Jadi lafaz Allah itu ada yang dibaca dengan tebal, ada yang dibaca dengan tipis. Kalau di belakangnya baris kasrah, maka dibaca tipis. Kalau di belakangnya baris fathah ataupun dhammah, maka dibaca dengan tebal. Misalnya lillah, bukan lillah ya, lillah. Tapi kalau minallah, ini dibaca dengan tebal. Nah, ini adalah waqful ula. Semoga penjelasan saya ini adalah menjadi penjelasan yang rinci ya. Jadi kalau memang masih kurang jelas juga, ada yang kurang faham, boleh ditanyakan nanti lewat WhatsApp boleh. Kalau sempat saya jawab nantinya. Saya usahakan untuk bisa menjawab satu persatu. Di komentar juga boleh ya. Yang intinya jangan lupa subscribe aja channel Tahsinul Quran dan Doa. Jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga bisa belajar setiap hari ya. Bisa membaca Al-Quran bareng setiap hari. Baik, kita lanjut. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun an-nabiyyina bighairil haqq.
itu cara baca. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Begitu cara membacanya. Taib. Nah, dzalika ini baris ini mad tabi'i bi an ini gunnah ya, berdengung dua harokat. Hum mimati bertemu dengan ka, ini adalah idhar syafawi, tidak berdengung ya. Kanu ka mad tabi'i panjang dua harokat, nu panjang dua harokat mad tabi'i. Yakfuru ini mad tabi'i juga panjang dua harokat. Nabi'a badal panjang dua harokat. Ya mad tabi'i panjang dua harokat. Tilla ini mad tabi'i juga panjang dua harokat. Nah seperti ini dibaca tipis, kalau tadi dibaca tebal. Bi ayatillah. Nah, ya. Tillah. Kalau ini minallah, beda ya. Nah, ini tipis, ini tebal, ini tipis. Bi ayatillah. Nah, ini panjang dua harokat dibaca tipis. Wa yaqtulun. Kalau diwaqaf bisa panjang, kalau disambung tidak boleh panjang ya. Ini qalqalah sughra, pantulannya sedikit ya. Ini qalqalah sughra namanya. Ya, wa yaqtulunan ini mad tabi'i panjang dua harokat. An ini gunnah dan ini alif lam asy-syamsiyah. Dan nabiyyi ini mad tabi'i ya. Ada yang mengatakan juga mad badal ya. Bi ghairil haqq, al haqq alif lam al qamariyah, dan ini adalah qalqalah akbar namanya. Jadi qalqalah itu ada sughra, kalau sughra contohnya seperti ini. Kalau kubra contohnya seperti kalau akbar contohnya seperti ini. Kalau kubra contoh kubra mana ya? Contoh kubra. Jadi kita sukun tapi tidak ada. Kalau contoh kubra seperti ini juga, tapi tidak ada tasydid. Ya. Ini qalqalah sughra, ini qalqalah akbar. Kalau qalqalah kubra tidak ada tasydid. Kalau qalqalah mutawassit ada hurufnya seperti di Qul huwallahu ahad. Jadi di buku saya itu, di buku Tahsinul Quran dan Doa ada contoh-contohnya ya. Jadi kita wakafnya harus hilang suara sedikit dulu. Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Haqq. Jadi nampakkan tasydidnya dulu ya. Ini waqful ula namanya. Yang terakhir, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dza at-tabi'i panjang dua harokat. Lika bima panjang dua harokat. Asaw ini idgham mutamassilain ya. Idgham mutamassilain itu ketika ada huruf sukun kedepannya bertemu dengan huruf yang sama ya. Jadi ini tidak dibaca berdengung, tidak apa-apa, langsung. Waka mad tabi'i panjangnya dua harokat. Mad tabi'i juga panjang dua harokat. Ya'tadun ini mad arid li sukun, panjangnya boleh dua, boleh empat, boleh 6 harokat. Nah seperti itulah cara membaca ayat 60 surah Al-Baqarah. Dan seperti itu juga tajwid, penjelasan tajwid yang terdapat di ayat 60. Ini alhamdulillah kita sudah menjelaskan 60 ayat tajwid yang ada di dalam Al-Quran ya. Dari ayat 1 sampai ayat 60 dari surah Al-Fatihah kemarin ya. Jadi yang belum nonton yang ayat-ayat sebelumnya, boleh nonton di video di belakang, ada di playlist juga ada. Jadi biar kita faham. Saya niatnya punya impian
saya punya rekaman 30 juz Al-Quran dengan bacaan pelan-pelan, itu sudah selesai. Alhamdulillah sudah 2 kali ya atau 3 kali gitu ya khatamnya. Kita selama ada channel Tahsinul Quran ini, alhamdulillah sudah khatam Al-Quran 5 kali yang ada video di channel Tahsinul Quran, yaitu 690 video ya. Yang niat saya, walaupun besok saya mati, walaupun lusa saya mati, kapanpun saya mati, saya punya peninggalan di media, salah satu amal jariah, semoga menjadi amal jariah bagi kita semua, yaitu yang dibaca-bacakan, yang didengar-dengarkan oleh orang lain. Saya punya rekaman, sudah saya rekam, setidaknya orang di masa lampau nanti tahu yang bahwa saya pernah hidup di masa sekarang ya. Jadi ada suara yang kita tinggalkan. Maka menulislah, berbuatlah kebaikan, tinggallah hal-hal positif buat anak cucu kita. Jangan tinggalkan video-video yang negatif ya. Buatlah video-video yang bermanfaat, tinggalkan buat anak cucu supaya dia tahu nanti, oh kakekku adalah orang ini, kakekku adalah orang baik ya. Jadi tujuan saya ini saya akan merekam 30 juz Al-Quran lengkap dengan penjelasan tajwid. Itu niat saya. Yang kemarin niat pertama alhamdulillah sudah tercapai, yaitu merekam 30 juz Al-Quran, satu juz, berarti 30 video, satu video itu 1 giga lebih. Ada di HP ini nih. HP saya mana ya? Di HP ini saya perlihatkan aja ya. Ini saya sangat sederhana. Nah, ini mohon maaf agak vulgar sedikit pakaian. Ya. Nah, di HP ini, di HP iPhone ini saya simpan 30 juz Al-Quran ya. Ini saya nampakkan wajah saya lah sekali. Cuman agak bajunya agak kurang sopan sedikit ini. Ya. Di HP ini saya simpan 30 juz Al-Quran dengan durasi 1 juz itu hampir 2 jam. Nah, HP ini dia itu memorinya 1 terabyte, 1 tera. Jadi 1024 giga, ya, besar banget. Ini hadiah dari Al-Quran dengan harga 32 juta ya. Ini saya beli ini 32 juta, tujuannya untuk simpan Al-Quran doang ya. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini ya. Maka karena demikian semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua ya. Ini sambil sharing lah. Semohon doanya agar saya sehat selalu, bisa kita khatamkan Al-Quran 30 juz dengan penjelasan tajwidnya. Taib, saya rasa cukup sekian. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.